Hai, kita berjumpa lagi. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana membuat judul skripsi yang menarik. Tapi sebelum itu, saya minta teman-teman dapat mensubscribe channel ini bagi yang baru bergabung. Silakan like dan juga komen video ini ya. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak bersama-sama. Bagi teman-teman yang ada di semester akhir, mungkin sekarang lagi bingung kan bagaimana menentukan judul skripsi yang menarik dan dapat cepat di-ACC oleh pembimbing, dan judul skripsi itu dapat menggambarkan isi dari apa yang ingin kita teliti. Dengan video ini saya mau berbagi bagaimana tipsnya. Semoga dengan menyimak video ini teman-teman dapat menentukan judul skripsi yang tepat dan menarik sesuai dengan bidang ilmu yang teman-teman punya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, saat dilakukan dalam menentukan judul skripsi adalah yang pertama ini mencari ide, yang kedua mendiskusikan judul, tiga mencari informasi terkait dengan tema yang kita ambil atau topik yang kita ambil. Kemudian kita perlu juga berpikir secara kreatif dan original. Judul skripsi itu harus jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir, judul skripsi itu tidak harus terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek. Nah, coba kita lihat yang pertama, mencari ide. Mencari ide ini bisa kita lakukan dengan cara kita sering-sering membaca literatur terkait dengan topik yang akan kita teliti. Jadi, membaca literatur ini dapat membantu kita menemukan ide judul sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Dan yang kedua adalah kita mendiskusikan dengan dosen pembimbing atau teman-teman sejawat, teman-teman yang paham atau mempunyai kelebihan, lebih cepat mengerti materi atau topik yang kita punya, misalkan. Jadi hal ini perlu dilakukan karena hal ini merupakan cara untuk mendapatkan ide, karena para dosen pembimbing adalah orang yang pakar di bidang atau topik yang kita ambil, atau teman-teman sejawat kita. Dari mereka kita mendapatkan masukan atau saran atas judul yang sesuai topik yang akan diteliti. Yang ketiga ini adalah mencari informasi, teman-teman. Jadi kita juga perlu mencari informasi. Mencari informasi ini juga bisa seperti tadi pada poin yang pertama, gitu. Misalkan kita mencari melalui literatur atau kita mencari informasi terkait dengan topik yang akan diteliti. Ini bisa juga dilakukan dengan tadi membaca literatur di internet, kemudian mencari sumber-sumber lain terkait. Atau teman-teman bisa mendownload, sekarang banyak situs yang bisa kita akses jurnalnya, atau kita cari di Google Scholar untuk mencari informasi-informasi terkait dengan topik yang kita ambil. Berikutnya adalah kita juga perlu berpikir secara kreatif dan original. Maksudnya di sini bagaimana teman-teman? Jadi teman-teman bisa menemukan ide yang unik dan tidak banyak dibahas oleh peneliti lain. Jadi tadi dengan banyak membaca, kemudian kita mulai berpikir kreatif hal apa yang perlu kita lakukan, apa yang menjadi masalah dalam topik yang mau kita teliti. Kemudian kita mulai mencari masalah yang nantinya mau kita selesaikan. Kemudian kita mulai berpikir secara kreatif, menentukan judul yang menarik. Namun perlu diperhatikan, perlu original, artinya kita tidak mengutip dari punya orang.
Judulnya harus jelas dan mudah dipahami. Ini juga penting, teman-teman. Karena kalau misalkan judulnya itu abstrak atau judulnya itu tidak jelas, itu akan menyulitkan orang lain atau sang pembaca lain untuk memahami atau dosen pembimbing kita untuk memahami. Jadi kita perlu memastikan bahwa ide judul yang dipilih itu mudah dipahami, jelas, dan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Kemudian yang terakhir adalah judul tidak terlalu panjang dan juga terlalu singkat. Tidak terlalu panjang atau terlalu singkat. Jadi teman-teman usahakan supaya judul yang dipilih itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat, karena hal tersebut dapat menyulitkan pembaca atau dalam hal ini dosen pembimbing atau teman sejawat memahami maksud dari judul tersebut. Nah, menentukan judul, untuk membuat judul dapat digunakan beberapa langkah sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa langkah tersebut. Yang pertama, teman-teman menentukan topik. Topik apa yang mau teman-teman teliti? Topik apa yang mau teman-teman jadikan masalah untuk diselesaikan? Jadi menentukan topik yang akan diteliti, topiknya itu harus merupakan bidang yang sedang dibahas dan memiliki relevansi dengan bidang ilmu yang dipelajari. Kemudian yang kedua, menentukan rumusan masalah. Teman-teman juga perlu menentukan rumusan masalah eh, yang akan diteliti, di mana rumusan masalah ini merupakan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui penelitian yang dibuat. Berikutnya adalah membuat daftar kata kunci. Jadi buatlah daftar kata kunci dengan topik dan rumusan masalah, kemudian gabungkan kata kunci tersebut menjadi sebuah judul yang jelas dan mudah dipahami. Judul yang dibuat pastikan sesuai dengan topik dan rumusan masalah. Jadi kita kembali lagi ke statement awal bahwa judul yang dibuat itu pastikan sesuai dengan topik dan rumusan masalah. Jadi misalkan teman-teman mau mengambil topik bagaimana teman-teman mengetahui pengaruh atau hubungan antara pendapatan orang tua terhadap prestasi anak, berarti teman-teman menentukan menentukan topik atau membuat daftar kata kunci dan sebagainya sesuai dengan topik yang kita mau. Berarti misalkan kata kuncinya adalah pengaruh pendapatan, kemudian kata kuncinya ditambah lagi prestasi anak di misalkan sekolah apa, jenjang apa yang kita ambil, bidang ilmu yang dipelajari. Nah, ini judul skripsi, maaf ada kurang-kurang kata. Judul skripsi yang baik. Judul skripsi yang baik ini yang pertama harus jelas. Kita kembali ke yang tadi kita sudah sampaikan di awal, sudah sempat di awal. Skripsi yang jelas itu perlu, gitu. Nah, judul skripsi ini harus jelas dan mudah dipahami, serta dapat menggambarkan tujuan dan penelitian. Kemudian yang kedua adalah spesifik. Tadi misalkan topiknya itu tentang mau melihat mengetahui pengaruh pendapatan terhadap prestasi anak, gitu, prestasi siswa-siswi, kita perlu lebih spesifik. Mana nih siswa-siswi mana nih yang mau kita menjadikan sampel? Ini contoh. Seperti itu. Kemudian harus relevan, teman-teman. Jadi harus relevan dengan topik yang akan diteliti. Berikutnya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu singkat. Ya, kembali lagi ke tadi bahwa dia tidak terlalu panjang atau terlalu singkat. Fungsinya untuk apa? Supaya mempermudah pembaca untuk dapat memahami maksud dari judul tersebut. Berikutnya adalah dia harus original dan juga menarik. Judul skripsi itu harus original dan tidak banyak dibahas oleh orang lain, gitu. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman mengambil kasus yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar teman-teman yang menjadi isu saat ini yang perlu teman-teman memberikan perhatian khusus dengan cara meneliti. Kemudian yang terakhir adalah perlu juga menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalau misalkan judul yang biasa-biasa saja, kemungkinan untuk di ACC dosennya itu kecil.
Gitu. Jadi perlu menarik, tapi dengan memperhatikan hal-hal sebelumnya. Mari kita sama-sama melihat ini contoh judul skripsi yang baik dan alasannya. Jadi misalkan judul skripsi yang pertama ini analisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di XY restoran atau rumah makan. Nah, kenapa saya bilang ini adalah salah satu contoh judul skripsi yang baik? Karena dari judul ini dia jelas, kemudian dia spesifik dan juga dia menarik. Judul tersebut juga menjelaskan secara tepat tentang apa yang akan diteliti, yaitu pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di restoran XYZ. Kemudian berikutnya adalah contoh yang berikutnya adalah judul skripsi implementasi metode XYZ dalam mengatasi masalah pembelajaran matematika pada siswa kelas 7 SMP. Nah, ini juga jelas, teman-teman, juga jelas, spesifik, dan menarik. Karena judul tersebut ini menjelaskan secara tepat tentang apa yang akan diteliti, yaitu implementasi metode XYZ dalam mengatasi masalah pembelajaran matematika pada siswa kelas 7 SMP. Jadi, dikasih fokusnya ke siswa kelas 7 SMP. Nah, teman-teman, ini beberapa hal atau tips yang bisa teman-teman pakai untuk bagaimana teman-teman menentukan atau membuat judul skripsi yang menarik, judul skripsi yang tepat, yang baik untuk teman-teman gunakan tugas akhir. So, silakan diikuti tips-tipsnya. Kalau teman-teman pengen bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar, atau teman-teman mau memberikan masukan, silakan masukkan ke dalam kolom komentar. Oke, baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.